Gawat janin atau fetal distress adalah suatu kondisi yang disebabkan karena janin mengalami kekurangan oksigen hipoksia. Keadaan seperti ini dapat terjadi secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu yang lama. Jika janin berada pada kondisi hipoksia yang berkepanjangan tanpa adanya suplai oksigen yang adekuat, maka dapat berpotensi menyebabkan kerusakan pada intrakranial sehingga dapat mengakibatkan terjadinya cerebral palsy, gangguan otak hingga kematian. Gawat janin atau fetal distress adalah kondisi saat pasokan oksigen bayi selama persalinan dan setelahnya tidak tercukupi. Sekilas gawat janin terlihat serupa dengan aksifisia perinatal. Hanya saja gawat janin menandakan bahwa janin sedang berada dalam kondisi yang tidak baik di dalam kandungan ibu. Tanda dan gejala gawat janin. Gawat janin adalah keadaan atau reaksi ketika janin tidak memperoleh oksigen yang cukup. Gawat janin dapat diketahui dari tanda-tanda berikut. Yang pertama, gerakan yang semakin berkurang. Yang kedua, gangguan detak jantung. Yang ketiga, cairan ketuban sedikit. Yang keempat, perkembangan janin tidak sesuai dengan usia kehamilan. Dan yang terakhir, kelima, usia kehamilan lebih dari 41 minggu. Dan ada lagi berupa frekuensi bunyi jantung janin kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit. Yang kedua, berkurangnya gerakan janin atau janin normal bergerak lebih dari 10 kali per hari. Yang terakhir, adanya air ketuban bercampur mekonium warna kehijauan atau tali pusat, pulsasinya lemah, maka prognosis janin akan memburuk. Penata laksanaannya: pertama, bila sedang dalam infus oksitosin, segera hentikan infus. Kedua, posisikan ibu berbaring miring ke kiri. Ketiga, berikan oksigen. Keempat, rujuk ibu ke rumah sakit. Kelima, beri penanganan sesuai dengan penyebabnya. Jika DJJ tetap abnormal atau jika terdapat tanda-tanda lain gawat janin, mekonium kental pada cairan amnion, rencanakan persalinan dengan ekstraksi vakum atau cunan atau SC. Siapkan segera resusitasi neonatus. Kewenangan bidan untuk menangani kasus gawat janin. Pertama, penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Bidan mengenali SK tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan, diikuti dengan penjahitan perineum. Tujuan dilakukannya standar ini adalah mempercepat persalinan dengan melakukan episiotomi jika ada tanda-tanda gawat janin pada saat kepala janin meregangkan perineum. Hasil yang diharapkan yaitu menurunnya kejadian asfiksia neonatum berat dan penurunan kejadian lahir mati pada kala 2. Kedua, peran bidan. 1. Cara mencegah kegawat daruratan. Cara mencegah terjadinya hal tersebut adalah dengan melakukan perencanaan yang baik, mengikuti panduan yang baik, dan melakukan pemantauan yang terus-menerus terhadap ibu atau klien. Kedua, penata laksanaan awal terhadap kasus kegawat daruratan. Bidan seharusnya tetap tenang, jangan panik, jangan membiarkan ibu sendiri tanpa penjaga atau penunggu. Bila tidak ada petugas lain, berteriaklah untuk meminta bantuan. A. Pengkajian awal kasus kegawat daruratan secara tepat. 1. Jalan nafas dan pernafasan. Kedua, perdarahan pervagina. Ketiga, klien sadar atau kejang. Keempat, demam yang berbahaya. Kelima, nyeri abdomen. Yang terakhir, perhatikan tanda-tanda berikut: keluar darah, adanya kontraksi terus pucat, lemah, pusing, sakit kepala, pandang kabur, pecah ketuban, demam, dan gawat nafas. B. Melakukan rujukan dengan melakukan stabilisasi kondisi ibu terlebih dahulu dan menyiapkan segala kebutuhan rujuk.